Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Setelah 2 Selasa yang tertunda, sekarang alhamdulillah melanjutkan lagi kajian tafsir Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ini ayat 16 sampai ayat 28. Terjemahnya, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami hancurkan umat-umat terdahulu? Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ikutkan mereka umat yang datang. Kadzalika demikian naf'alu kami lakukan bil mujrimin terhadap orang-orang yang durhaka. Wailun kecelakaan yauma idzin hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Alam nakhluqkum bukankah kami menciptakan kalian mimma immahin dari air yang hina. Faja'alnahu lalu kami tempatkan dia fi qararim makin di tempat yang mulia. Ila qadarim ma'lumin sampai waktu yang ditentukan. Faqaddarna maka kami takdirkan. Fa ni'mal qadirun sebaik-baik takdir.
Wailun kecelakaan yaumaidin hari itu lil muqadzibin bagi yang mendustakan. Alam naj'alil ardo bukankah kami jadikan bumi kifatan tempat tinggal, ahyaan yang hidup, wa amwata dan yang mati. Waja'alna fiha dan kami jadikan di bumi rawasya gunung-gunung samikhatin yang besar atau yang nancap. Wa asqainakum dan kami turunkan bagi kalian ma'an air furata yang segar. Wailun kecelakaan yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, jadi itu ayat yang akan dikaji pada subuh ini. Yang pertama, Allah mengingatkan, yaitu dengan ungkapan ayatnya alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Jadi Allah mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran ini diterangkan umat-umat yang terdahulu Allah sudah hancurkan. Siapa? Tentu di antaranya itu diingatkan tentang kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kaum yang begitu hebat, cerdas, kaya, gagah, kuat, tapi lantaran mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka kufur, mereka menolak, maka Allah tidak segan-segan untuk menghancurkan kaum tersebut. Nah, kemudian setelah kaum Ad, kaum Samud ternyata diikutkan generasi berikutnya juga Allah turunkan azab seperti kepada kaum Lut, kaum Musa, gitu kan, Allah hancurkan. Itu yang dimaksud summanut bihumul akhirin. Nah, artinya dengan ayat ini, dengan sebab yang sama maka akan ada akibat yang sama. Apa sebab yang sama? Ketika terjadi manusia-manusia mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka akan ada akibat yang sama. Apa? Tentunya azab, siksaan. Dan di sini menunjukkan bahwa tidak ada batasan. Sampai akhir zaman akan begitu terus diulang. Ketika sesuatu yang sama, akibat yang sama, gitu kan. Makanya kalau terjadi berbagai bencana, berbagai musibah, harusnya tidak hanya sekedar kita mengambil satu ibroh dalam arti sekedar menilai sebuah fenomena alam, tapi harus dikaji, harus diteliti ini penyebabnya itu apa. Ternyata betul, ketika Allah memberikan sebuah bencana, sebuah musibah, maka kalau kita telusuri, kalau kita kaji, pahami, maka ternyata di situ banyak kaum-kaum yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan itu terjadi di situ adalah pemurtadan yang luar biasa. Bahkan terjadi adalah kemaksiatan yang banyak. Bahkan mereka justru munculnya kelompok-kelompok yang menolak tentang
ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ yang harus dievaluasinya itu ya dari sana. Walaupun misalkan kita kalau sudah terjadi ya disayangkan kan begitu. Banyak masyarakat yang sengsara gitu kan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya disinilah Allah mengingatkan, alam nuhlikil awwalin thumma nutbihumul akhirin. Allah sudah terangkan seperti apa Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud. Kemudian setelah itu Allah hancurkan kaum-kaum berikutnya. Dan akan terus gitu sampai akhir zaman gitu kan, akan berulang itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau ini dibiarkan, sebab yang menimbulkan kehancuran itu. Apa? Satu, yaitu kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu yang pokok. Walaupun memang kalau kita kaji itu ada ungkapan bencana, musibah, itu kan dengan sebab ulah manusia, dengan sebab mayoritas maksiat, dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi banyak, sampai istilahnya lebih dari 7 masalah itu yang terjadi. Hanya pokok dari masalah-masalah itu tiada lain adalah pokoknya kadzabu, mereka mendustakan, tidak percaya lagi terhadap kebenaran Quran, tidak percaya lagi tentang kebenaran Islam. Sehingga disitulah Allah akan memberikan sebuah azab. Makanya jelas di dalam ayat berikutnya, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kami lakukan siksa-siksa itu, bencana-bencana itu dengan sebab al-mujrimin. Mereka orang-orang yang durhaka gitu kan. Mereka orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, itu mujrim. Jadi banyak orang yang mujrim, zamannya mujrimin gitu kan. Orang-orang yang durhaka gitu kan. Ada istilah kita kenal, ada jarimah gitu kan. Jarimah apa? Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan fahsya dan munkar. Mereka adalah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu mujrim. Maka dengan sebab mujrim ini Allah turunkan azab kepada siapa? Kepada kaum-kaum yang terdahulu dan akan terjadi kepada kaum-kaum berikutnya. Makanya wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Inilah jadi mujrim yang kesananya itu terjadi adalah orang-orang yang kadzab, mendustakan. Makanya secara kenyataan gitu kan, sekarang sudah banyak orang yang berani untuk mendustakan ayat-ayat Allah, untuk mendustakan kebenaran-kebenaran dari Allah. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, ini tadzkirahnya tiada lain adalah bentuk azab, bentuk siksa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengingatkan, alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqaddarna pani'mal qadirun. Bukankah kami telah menciptakan manusia mimma immahin, dari air yang hina. Ini dikatakan mimma immahin, air yang hina. Kan mani ini kan jijik kan gitu.
secara sudut pandang manusia. Nah, jadi mimma immahin itu kan secara sudut pandang manusia itu jijik kan, hina. Walaupun ya kalau kita misalkan melihat dari sudut pandang yang lain, justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini adalah dari bagian makanan yang dimakan oleh manusia. Sehingga ada hampasnya, ada kokotornya, ada untuk pertumbuhan dan sirkulasi darah, dan ada bagian untuk manusia gitu kan. Nah, makanya kalau dari sudut pandang agama itu tidak najis kan begitu. Tapi mungkin sudut manusia memandang bahwa manusia itu mimma imahin. Kenapa? Ulah sombong eta teh. Cing jalma teh ulah teas-teas teuing gitu, ulah sombong-sombong teuing. Ulah adigung-adigung teuing tuh kan, nyaho anjeun oge diciptakeun ku Allah teh bahana siga kitu kan begitu. Itu maksudnya mimma imahin. Walaupun memang dari sudut pandang agama bahan itu adalah bahan yang bersih dan tidak najis gitu kan. Bahan itu bahan bersih, bahan yang tidak najis gitu kan. Ya orang oge kan piraku dijieun tina benda nu najis gitu kan. Gitu kan. Jadi Allah sengaja gitu kan memisahkan, bahkan disimpannya juga di tempat yang sembunyi gitu kan. Sampai min sulbi wat taraib kan begitu. Jadi kalau laki-laki itu Allah menyimpan bahan itu dari tulang punggung. Tulang punggung. Taraib. Kalau perempuan itu disimpannya di dalam tulang dada. Kan gitu. Jadi Allah menyimpannya di tempat yang luar biasa gitu kan, sembunyi gitu kan. Makanya ini steril betul gitu kan. Tapi Allah mengatakan mimma imahin supaya ini mengingatkan orang gitu kan, cing atuh diciptakeun tina cai anu siga kitu meuni heuras-heuras teuing gitu kan, meuni teas-teas teuing, meuni sombong-sombong teuing gitu. Apa yang harus disombongkan? Itulah Allah mengingatkan dengan kalimat mimma immahin. Dalam surat Yasin diterangkan sampai di dalam sebuah hadis, Ibnu Adam anni tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadza. Ya manusia, anni tu'jizuni, aku yang berkuasa, wa qad khalaqtuka, aku yang menciptakan kamu misli hadzi, dari air yang ini gitu kan tuh cek Allah teh. Jadi ini dari air yang hina ini gitu kan. Jadi naon ya kira-kira anu rek disombongkeun, anu rek ditinggikan gitu kan di hadapan Allah. Nah, ini makanya manusia itu betul-betul lemah. Kemudian Allah faja'alna fi qararim makin, maka Allah simpan si air itu di rahim seorang istri. Bahkan di situ adalah rahim ini dijaga sampai kita kalau melihat, karena bukan seorang medis gitu kan, tapi kita melihat dari ilmu pengetahuan, ternyata si rahim ini kan dihalangi kan, mun urang menyebutkan Bali gitu kan, sehingga disitulah berkembangnya yang disebut mani ini berkembang jadi nutfah, dari mudghah, dari alaqah gitu kan. Fakasawnal idhama lahma, kemudian dibungkus dengan daging-daging gitu kan. Sehingga pada usia 120 hari maka Allah tiupkan ruh. Sampai kemarin ada pertanyaan, kalau seorang atau kalau janin yang dikandung ini belum 120 hari,
Kemudian ayahnya meninggal. Kemudian dia berkembang sampai melahirkan. Apakah anak ini dapat waris tidak? Sampai seperti itu. Sampai dapat waris tidak gitu kan. Nah ini artinya perlu dikaji bahwa 3 yang tidak mendapatkan waris diantaranya al-qatlu adalah yang mati, yang terbunuh. Tinggal persoalannya kalau itu hidup mati, nah gitu, hidup mati gitu kan. Kalau saya menggambarkan ya dengan berkembang itu sampai ditiupkan ruh ya hidup. Karena kalau mati tidak akan berkembang. Karena salah satu ciri kehidupan adalah berkembang kan gitu. Nah jadi ini diantaranya bahwa ternyata Allah mengingatkan manusia mimma imakin. Kemudian Allah simpan fi qararim makin, artinya di rahim. Di rahim. Disebutkan rahim kan gitu. Jadi artinya tempat untuk berkesinambungan. Sehingga dengan lahirnya dari sana itu ada kesinambungan gitu kan. Jadi banyaknya istilahnya silaturahmi, bersaudara. Kemudian sampai kapan? Ila qadari maklum, sampai waktu yang ditentukan. Jadi sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi umumnya waktu yang ditentukan itu tis'ati ashur, itu 9 bulan. Tapi kan Allah menyebutkan ila qadarin maklum dalam Al-Quran rata-rata 9 bulan. Tapi tidak aneh, tidak heran kalau ada yang kurang, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Bahkan ada yang 13 bulan. Ada yang 13 bulan. Saya lupa lagi, entah Imam Malik, entah Imam Syafi'i itu yang dikandung ibunya sampai 13 bulan. Kemudian banyak juga yang di apa istilahnya di zaman sekarang juga itu yang dalam kandungannya lebih dari 9, bahkan yang paling banyak sekarang kurang dari 9 bulan. Ada yang 6, ada yang 7 gitu kan, ada yang 8. Yang jelas ila qadarin maklum. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah yang mengeluarkan. Jadi akhraja yukhriju, mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Allahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. Jadi kalau bidan, dokter itu membantu, sifatnya membantu, karena hakikat yang mengeluarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dengan alat bantu juga itu ada yang meninggal, kan begitu. Kadang dengan alat bantu juga prosesnya ada yang sulit gitu kan. Bahkan dengan tidak pakai alat bantu ada yang lancar. Kenapa? Karena disitulah Allah akhrajakum. Makanya ketika zaman sekarang banyak kaum selebriti, Pak, yang menginginkan lahir itu ditentukan tanggalnya, gitu kan, supaya ada tanggal cantik, gitu kan, itu ada tanggal cantik, gitu kan. Ini bagaimana secara hukum? Ini sudah melanggar sebuah keputusan Allah. Sudah melanggar sebuah keputusan Allah. Bolehnya disesar itu ketika ada persoalan yang tidak bisa, yang tidak mungkin dengan kelahiran normal, maka solusinya adalah dengan operasi. Itu kan ada ilahnya, ada uzurnya.
Jadi ada ilahnya, ada penyebabnya gitu kan, karena tidak mungkin, tidak bisa secara normal, maka dipaksa dengan sesar. Itu kan ada udzur, ada ilah. Tapi ini tidak ada ilah, tidak ada udzur, tapi ada ini kesengajaan gitu kan. Bahkan di kalangan selebriti itu ada dua. Yang pertama ingin mendapatkan tanggal yang dipandang itu hoki. Ini kan sudah musyrik. Yang kedua, di kalangan mereka itu tidak mau melahirkan melalui vagina. Jadi istilah mereka itu ya supaya tetap utuh gitu kan. Tuh sampai seperti itu. Itu kan wah rupa-rupa aja nama. Itu kan, dan ya kami yang harus menjawab dengan ulah manusia itu gitu kan secara syar'i. Ini bagaimana? Ini tidak dibenarkan. Ini tidak boleh melahirkan dengan tanpa ilah gitu kan. Ternyata apalagi dengan ingin mendapatkan tanggal yang hoki, ini sudah musyrik niat oge. Nggak salah kan tina niat oge. Yang kedua, niat yang kedua ingin atau supaya utuh vaginanya gitu kan, supaya tidak rusak. Ini juga sudah melanggar gitu kan. Ini banyak persoalan-persoalan. Padahal semua Allah takdirkan itu jelas pada ayat ini. Faqaddarna fani'mal qadirun. Kami sudah menakdirkan dengan sebaik-baik takdir tuhnya. Kami sudah menakdirkan dengan sebaik-baik takdir. Hanya orang menyikapi terhadap takdirnya itu apa? Kayak Pak lamun teh mah ditakdirkan bapak gering eta teh alus teh nurutkeun Allah. Kan nurutkeun orang mah kan jeleknya. Itu kan orang teh sehat-sehat tapi kaki alasanana ge Gusti cenah. Padahal kalau saya tidak setruk, saya teh rek rajin cenah ngaji jeung salat teh. Eta mah ngomong pan kerja jago gitu gitu. Ya Allah, padahal kalau saya kaya cenah saya teh rek ngabangun masjid, rek nyumbang jeung segala rupa. Pan keur beunghar oge teu kitu kan. Banyak orang yang sedang ada materi kan tidak seperti itu. Hanya dibuat alasan-alasan. Kenapa terjadi seperti itu? Allah memberikan sebuah takdir yang terbaik. Apalagi kepada seorang muslim tidak ada sesuatu yang jelek. Orang teh kadang-kadang ku Allah dikitukeun teh keur ngahapus dosa, orang teh keur nambah kahadean, kan begitu. Jadi diberikan sebuah misalkan penyakit atau musibah, ini ada nilai-nilai yang terbaik gitu kan. Makanya harus menyikapi terhadap takdir itu betul. Gitu kan. Jadi harus diyakini. Makanya ada salah satu rukun iman adalah iman terhadap takdir kan begitu. Takdir. Nah, orang oge kan jadi loba introspeksi karena iku Allah diberi sababaraha hal mah gitu kan. Coba bapak-bapak ieu mah kita kalau misalkan kita diberi kuat tuluy, kasep tuluy, beunghar tuluy, rek siga kumaha. Orang diberi kasep tuluy, diberi beunghar tuluy, diberi gagah tuluy, rek siga kumaha manusia mungkin bakal muncul Firaun yang baru kan gitu. Nah, jadi istilah naon ngeberung tuluy-nya gitu kan. Sombong tuluy, makanya diingatkan keur kasep pas tapi kages 50 tahun ngeunteung geuningan jadi kieu menjadi ya nama. Gitu kan. Keur jagjag bare gering gitu kan, keur gagah diturunkeun kan. Jadi ada. Jadi introspeksi kan manusia teh. Jadi Allah itu sengaja memberikan sebuah takdir. Jadi saya kira tidak ada takdir yang jelek. Semuanya baik. Hanya perlu sikap kita terhadap takdir itu gitu kan. Banyak orang menganggap jelek lantaran kita salah menyikapinya terhadap takdir itu. Nah makanya inilah faqaddarna, kami takdirkan fani'mal qadirun, dengan sebaik-baik takdir. Allah
menciptakan manusia dari air yang hina, kemudian Allah letakkan di sebuah rahim istri, kemudian Allah kembang biakan, yang kemudian Allah tentukan segalanya. Inilah Allah memberikan takdir, memberikan segalanya. Dan apa yang Allah tetapkan bagi janin itu, bagi bayi itu, maka semuanya ketetapan yang baik menurut Allah. Jadi orang masuk ngukur goreng jeng alus teh cek orang, lain cek anu gaduh. Nah gitu kan, lain cek Allah tapi cek ukur orang. Bahkan pan istilahnya ketika enak-enak makan terus istilahnya gigi coplok pan langsung pan. Bahasana naon ramjadah cenah keur ngeunah-ngeunah dahar coplok ya huntu teh. Jadi teu ngeunah kan gitu. Diingatkan ku Allah tuh nya geuningan. Teu boga kekuatan naon-naon dah kan gitu. Padahal mapan hayang coplok teh pan hese eta teh kudu ka dokter bari mahal gitu kan. Sekali mangsa mah ku Allah teh dicoplokeun tanpa ada apa-apanya tuh. Jadi inilah qadarnahu, Allah takdirkan. Kemudian yang ketiga, alam naj'alil ardo kifata ahya'an wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya samikhat. Bukankah kami sudah menjadikan bumi ini apa? Kifatan. Kifatan itu artinya tempat tinggal, tempat diam. Bahkan istilahnya dikatakan Imam Al-Mujahid itu yukfatul mayyit fala yura minhu syai'. Artinya manusia ditempatkan di bumi baik hidup dan mati gitu kan. Sanajan mautna di laut anger eta teh di bumi teh ya. Jadi Allah jadikan bumi ini kifatan ahya'an wa amwatan. Kalau Asy-Sya'bi mengatakan yaitu batnuha li amwatikum wa dhuhruha li ahyaikum, bahwa bumi dalamnya ditempatkan untuk yang mati, atasnya ditempatkan bagi manusia yang hidup tuh. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa bumi ini adalah pektah jerokna eusian kuno maut, luhurna eusian kuno hirup gitu kan. Mantak orang mah ngasaan dunia teh boh di luhur boh di jero gitu kan. Itu ahyaan wa amwatan. Jadi Asy-Sya'bi batnuha li amwatikum, perut bumi untuk yang mati di antara kalian, wa dhuhruha, dan nampak atau luar bumi itu li ahyaikum. Kemudian wa ja'alna fiha rawasiya samikhat, kami jadikan gunung-gunung itu ditancapkan, diadakan untuk apa? Li alla tamida wa tadrib, supaya bumi ini tidak goncang tuhnya. Jadi pasek lah dina Sunda mah. Jadi si bumi teh ngahaja supaya kokoh ieu bumi teh nyata ayana gunung-gunung. Tak lamun loba gunung geus meletus tah wayahna dunya gonjang. Oyag pan. Jadi lamun gunung itu apalagi sudah Allah cabut gunung-gunung, wah sudah tidak ada pasekna. Rek kumaha tah? Itulah Allah jadikan gunung samikhat. Kemudian Allah wa asqainakum ma'un furata. Allah berikan yaitu air yang begitu segar untuk kehidupan. Jadi naon kurang nanti Allah kanikmatan keur manusia. Naon kurang
Allah berikan sarana prasarana, Allah berikan rizki, Allah berikan kehidupan. Bahkan istilahnya Allah berikan berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia. Makanya disinilah tidak bisa kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi kadang-kadang manusia berdusta, mendustakan kepada nikmat-nikmat Allah, mendustakan kepada undang-undang dari Allah, padahal kesemuanya ini untuk keselamatan manusia. Makanya dari 3 ungkapan ini, setelah Allah menerangkan, Allah menurunkan azab umat yang terdahulu dan diikuti umat yang berikutnya. Kemudian Allah menerangkan tentang hal ihwal penciptaan manusia. Allah menerangkan tentang hal ihwal tentang masalah bumi. Allah mengingatkan setelah itu, wailun yauma idzin lil mukadzibin, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Itu kan celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan tentang kekuasaan Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan diturunkannya Al-Quranul Karim ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pemaparan materi tafsir Al-Quran dicukupkan. Mudah-mudahan menjadikan tadzkirah, ibrah, mauidhah untuk kita semuanya. Yang selanjutnya, mangga jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi. Ini yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan tadi penciptaan manusia tadi. Yang di sini di ayat berapa tadi? 20. Tadi Pak Ustadz menceritakan bahwa manusia diciptakan dari yang hina, terus berkembang. Nah ini yang tadi menarik tadi dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan waris tadi Pak. Dikaitkan dengan waris, memang pertanyaan memang saya termasuk yang menanyakan bagaimana kalau orang itu hamil, tapi terus ayahnya itu meninggalnya ketika dia hamil 2 bulan. Nah ini kalau yang pernah saya dengar juga, yang namanya manusia itu kan dari mati, dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. 4 kehidupan itu. Itu yang juga ada di dalam Al-Qur'annya juga ada begitu. Nah ini ketika orang tuanya meninggal pada waktu dia dikandungnya 2 bulan, itu pendapatnya apakah dalam keadaan mati atau hidup gitu. Tetapi ada penjelasan bahwa nyawa itu diberikan ketika umur 120 hari atau 4 bulan tadi Pak. Sehingga ada acara 4 bulanan begitu. Nah oleh karena itu waris itu kan tidak akan diberikan kepada yang mati. Nah ini memang kalau yang dikandung tadi kan dari mati terus ke hidup. Nah ini ketentuan bahwa yang tidak dapat waris adalah orang yang di agamanya beda, orang-orang kafir. Terus orang yang meninggal walaupun anak, kalau dia meninggal duluan tidak akan dapat waris. Sehingga cucunya itu nggak bisa dapat itu kecuali ya karena rasa sebagai saudara. Nah pertanyaannya adalah apakah dianggap mati? Dan di dalam ijtihadnya itu ataupun dari hasil tarjih yang Bapak ikutin itu diputuskan yang mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Iya. Itu. Terus yang kedua itu mengenai kaitan dengan waris tadi, kaitan dengan mati dan hidup tadi. Batasan waris itu sebetulnya ketika orang meninggal itu harusnya dibagi itu punya batasan waktu enggak? Yang disebut di situ adalah segera dibagi. Nah segera ini kadang-kadang kan kita itu masih
istilahnya masih karet gitu, mengaret. Bahkan ada yang bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun belum dibagi. Terima kasih Pak Ustadz, menurut Bapak penjelasannya. Yang kedua ada atau cukup saja ya? Ya cukup. Jadi istilah mati Pak dalam Al-Quran dan dalam hadis itu macam-macam. Sampai tidur pun disebut mati. Tidur disebut mati. Jadi lamun aya bapak anak maot gitu kan, tapi budakna keur sare sedang tidur, apakah dia dapat waris tidak? Gitu kan? Karena tidur itu mayit gitu kan. Jelas kan Rasulullah menyatakan mayit. Orang yang tidur itu mati. Nah, makanya disinilah bahwa memang kata-kata mati itu ada mati dalam arti sebelum ditiup ruh. Ada mati ketika tidur. Bahkan orang yang pingsan disebut mati. Sudah jelas kalau dicabut ruh itu mati. Jadi kata mati ini banyak. Nah makanya yang berkaitan dengan waris, yang tidak menerima waris itu mati. Mati yang mana? Apakah mati setelah dicabut ruh, atau mati sebelum diberi ruh, atau mati ketika tidur? Ini kan perlu penjelasan. Makanya saya sampai saat ini baru menerima alasan bahwa mati yang tidak menerima itu adalah mati setelah diambil ruh, gitu kan. Itu walaupun memang saya juga sekarang masih diskusi juga, mungkin akan dibawa ke ranah yang lebih besar lagi untuk keputusan itu. Tapi argumen saya baru atau saat ini masih menganggap bahwa yang tidak menerima waris adalah mati dalam arti dicabut ruh. Gitu kan. Karena arti hidup ini Pak, memang semuanya arti hidup itu adalah berkembang, gitu kan. Berkembang. Orangnya nyebut batu hirup kan lantaran non berkembang. Tangkal hirup lantaran berkembang, gitu kan. Nah itu baru sampai di sana. Tapi ini masih sebenarnya masih didiskusikan juga, gitu kan. Dan insya Allah nanti setelah memang sudah semuanya sepakat akan akan ditulis di media, akan ditulis di risalah yang akan mungkin akan dibaca bukan level nasional, mungkin akan dibaca lebih dari itu. Nah jadi untuk sementara bahwa yang tidak menerima waris itu adalah mati dalam arti setelah dicabut ruh, bukan mati dalam arti sebelum ditiup ruh, atau mati dalam arti tidur, gitu kan, atau mati dalam arti pingsan. Karena banyak kalimat mati itu di dalam hadis atau dalam Quran. Kedua, bahwa waris itu dengan kata-kata disegerakan artinya jangan ditunda-tunda. Itu saja sebaliknya. Yang namanya disegerakan jangan ditunda-tunda. Durasi waktu memang tidak disebutkan, apakah 1 minggu dari kematian, 1 bulan, itu tidak disebutkan. Hanya kalau sampai 1 tahun lebih saya kira bukan arti segera. Ya, kalau sampai 1 tahun, 2 tahun, atau mah lain segera atuh eta mah, gitu kan. Namanya segera, gitu kan. Contoh lah, gitu kan. Kamu segera lakukan pekerjaan ini. Gitu kan, entarlah tahun depan yang kumaha dalam gitu. Kamu lakukan pekerjaan ini, gitu kan. Kamu lakukan segera pekerjaan ini. Nah, bisa diartikan untuk tahun depan atau tahun berikutnya kan tidak. Artinya kata-kata itu sudah ada kait mengingatkan bahwa ini harus cepat-cepat, gitu kan. Adina Sunda mapan bakat teuing ku hayang dilila-lila
sampai istilahna cing atuh cenah kuburan oge can garing geus dibagikeun warisan kan. Memangna ada batasan kuburanana kudu geus garing gitu kan. Kumaha mun usum hujan keun baseuh tuluy. Cing atuh tanahna oge beureum henteu tanahna oge hideung ayeuna mah gitu kan. Sampai istilahnya supaya apa? Supaya orang menghilangkan hukum itu. Ulah cing atuh gancang-gancang teuing cenah. Padahal justru Nabi kenapa harus segera bereskeun hutang-hutangna, segera bereskeun wasiat-wasiatna. Artinya setelah selesai hutang dan wasiat, otomatis ini dalam pembagian waris kan begitu. Ari rek hutang-hutang rek dingkengke kumaha tah? Bahaya kan? Ditunda-tunda atau wasiatnya ditunda-tunda kan tidak, otomatis. Dan harus diyakini, disadari bahwa orang meninggal semua kekayaannya kembali kepada zat pemilik yaitu Allah. Maka lantaran kembali kepada Allah harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi ulah loba pikiran anu sejen-sejen biasana kan sifat-sifat itulah rakus terhadap dunia itu biasanya itu kan bahkan takut apa istilahnya takut diambil oleh yang lain itu kan sehingga muncul pikiran-pikiran yang lain-lain. Padahal seorang yang meninggal itu dirinya kembali kepada Allah, otomatis kekayaannya kembali kepada Allah. Dan Allah memutuskan, coba bagaimana keputusan Allah? Segeralah bereskeun hutang-hutangna, bereskeun wasiat-wasiatna dan silahkan bagikan hak-haknya. Menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala kan begitu Pak, gitu kan ya. Ya, itu saja. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.